Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Mariska Sri Harlianti, Master of Science. Saya adalah salah satu dosen tetap di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta di bagian farmakologi dan farmasi klinis. Fokus keilmuan saya adalah bidang ilmu terapan farmasi. Salah satunya adalah ilmu manajemen farmasi, yang merupakan ilmu terapan di bidang farmasi yang menggambarkan tanggung jawab apoteker dalam pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian tersebut adalah pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dikenal dengan istilah drug management cycle. Salah satu tahap dalam drug management cycle yaitu selection, bertujuan menentukan jenis obat yang dipilih untuk penata laksanaan terapi. Dalam hal ini, berupa hasil kajian farmakoekonomi memegang peran yang penting. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang baik akan berpengaruh terhadap penggunaan obat pada pasien. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang terbagi menjadi dua narasi video. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah yang saya ampu, dan yang kedua adalah video pengajaran dan interaksi saat berada di dalam kelas. Mata kuliah yang saya ampu adalah manajemen farmasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dalam 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Mata kuliah manajemen farmasi mempelajari tentang konsep dasar dan arti penting manajemen, khususnya manajemen pengelolaan obat dan penerapannya dalam praktek kefarmasian. Hal tersebut merupakan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian. Capaian pembelajaran mata kuliah manajemen farmasi memberikan kontribusi dalam mewujudkan 3 capaian pembelajaran program studi, sehingga memberikan gambaran pentingnya mata kuliah ini bagi lulusan nantinya. Dalam menyampaikan materi kuliah, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu delivery, yang merupakan metode penyampaian materi perkuliahan agar mudah dipahami mahasiswa, kemudian interaction, yaitu interaksi antara mahasiswa dengan dosen maupun antar mahasiswa agar proses belajar lebih dinamis, dan assessment yang merupakan salah satu upaya mengukur pemahaman dan kinerja mahasiswa secara objektif dan profesional. Dalam perkuliahan ini, saya juga memanfaatkan Learning Management System atau LMS untuk melengkapi proses DIA tersebut menggunakan SPADA 12. Materi perkuliahan, forum diskusi, dan kuis dapat diakses melalui LMS tersebut, demikian juga untuk penilaiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai deskripsi mata kuliah manajemen farmasi yang saya ampu. Berikutnya saya sampaikan video pengajaran secara tatap muka di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang lalu. Ada baiknya kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sedikit mengingatkan lagi nanti ya, kita mulai dari tujuan pembelajarannya, kemudian sedikit overview untuk drug management cycle, kemudian kita lanjutkan dengan tahap untuk drug management cycle, mulai dari seleksi dan perencanaan, kemudian feedback. Jadi hari ini nanti kita hanya membahas satu subbab saja, gitu nggih. Nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, jadi untuk materi yang kali ini tujuannya adalah ini ya, jadi mampu melakukan seleksi dan perencanaan kebutuhan untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, jadi nanti tujuannya ketika kita sudah
bekerja gitu ya sebagai farmasis, maka ini menjadi salah satu tanggung jawab yang diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga nanti untuk materinya kita akan mulai dulu dengan dasar hukumnya, kenapa kita harus mempelajari tentang drug management cycle, kemudian ruang lingkupnya nanti apa saja gitu ya, kemudian kegiatan di tahap seleksi, dan yang terakhir nanti di tahap perencanaan. Nah, ini beberapa peraturan Menteri Kesehatan yang menjadi dasar bahwa pengelolaan ini menjadi tanggung jawab apoteker ya, nanti ketika bekerja di pelayanan kefarmasian, entah itu di rumah sakit, di klinik, di apotek gitu ya, bahkan di industri maupun di sarana distribusi juga demikian. Ya, jadi tanggung jawab untuk pengelolaan ini ada di apoteker. Ya, di sini mulai dari beberapa peraturan Menteri Kesehatan, ini kebetulan yang di farmasi komunitas ya, jadi ada di rumah sakit, kemudian apotek, puskesmas, dan klinik. Nah, pelayanan kefarmasian sendiri secara umum ada dua, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, kemudian yang kedua adalah pelayanan farmasi klinis. Nah, untuk pengelolaan ini kita tidak berhubungan langsung dengan pasien gitu ya. Kalau yang di pelayanan farmasi klinis, nah ini kita yang ketemu dengan pasien gitu ya, mulai dari resep dan seterusnya. Nah, ini adalah siklus pengelolaan obat atau kita kenal dengan istilah drug management cycle. Ya. Nah, ini biasanya kita nanti akan mulai dari selection. Ya, dari selection kemudian ke pengadaan, distribusi dan penggunaan. Untuk ranah pengelolaan itu ada di 3 tahap, tahap selection, procurement, dan distribution. Kemudian untuk yang use ini sudah ranahnya ke farmasi klinis gitu ya. Nah, pengelolaan yang baik gitu ya tentunya nanti akan menjadikan penggunaan obat itu juga baik di pasien. Ya, bayangkan saja misalnya pengelolaannya ini tidak tepat. Ya, hal yang simpel misalnya nyimpennya ini tidak benar gitu ya. Nanti ketika ada pasien kemudian kita berikan obatnya sudah rusak misalnya karena kita tidak menyimpan dengan benar. Ya, sehingga tahapan yang ada di sebelum obat itu digunakan oleh pasien ini juga penting gitu ya, bagaimana nanti obatnya bisa digunakan dengan baik. Nah, kenapa obat itu harus dikelola gitu ya? Mungkin ada yang akan menyampaikan ada beberapa masalah di tiap tahap itu gitu. Silahkan. Kenapa kok harus dikelola begitu obatnya? Kenapa? Obat itu kan banyak sekali ya. Ya, masa semuanya mau dibeli gitu kan ya? Ya, jadi masalahnya apa? Kenapa kok kita harus milih obatnya, yang mana yang akan kita beli, mana yang tidak misalnya? Karena ya menyesuaikan kebutuhan gitu nggih. Jadi tidak bisa disamakan gitu antara apotek yang satu dengan apotek yang lain, rumah sakit yang satu dengan rumah sakit yang lain gitu ya. Belum tentu obat yang ini digunakan di tempat kita meskipun tetangga kita pakai misalnya begitu. Ya, jadi kegiatan pengelolaan obat ini perlu dilakukan karena yang pertama ada banyak jenis, banyak item obat yang beredar di Indonesia. Ya, supaya efisien kita kan tidak mungkin membeli semua merek, membeli semua jenis gitu ya. Maka dilakukanlah tahap seleksi gitu. Kemudian di tahap berikutnya untuk perencanaan terkait dengan jumlah. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Alisa. Ya, tadi ya bahwa kita harus membeli itu ya sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian di tahap pengadaan, ini kaitannya dengan supplier atau PBF. PBF juga banyak, kita harus bisa menyeleksi mana yang bisa menjamin mutu gitu ya, dari pabrik sampai ke tempat kita dan nantinya akan disampaikan ke konsumen. Ya, jadi karena ada beberapa masalah itu, maka obat itu ya harus dikelola dengan baik supaya tadi
Tujuannya di tempat kita itu kita punya obat dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kegiatan yang dilakukan di tahap seleksi dan perencanaan. Jadi ada 2 gitu ya. Yang pertama mulai dari pemilihan jenisnya, itemnya apa saja yang akan kita beli. Kemudian yang kedua adalah menghitung jumlah kebutuhannya. Nah, ini yang dilakukan di tahap selection, gitu ya. Jadi ada 2. Kita mulai dari pemilihan jenis obat dulu. Ya, jadi dasar atau referensi begitu ya, yang bisa kita gunakan untuk menentukan item obat apa sih yang akan kita beli gitu ya, atau yang akan kita sediakan di tempat praktek kita gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat beberapa daftar obat. Ya, ini yang berlaku nasional, sehingga nanti kita bisa pilih, bisa tentukan sesuai dengan kebutuhan di tempat kita. Ya, yang pertama ada Fornas atau Formularium Nasional. Ya, itu isinya obatnya kan banyak sekali gitu ya. Nah, itu kita bisa pilih obat yang di situ yang nantinya akan kita butuhkan. Kemudian daftar obat esensial nasional atau DOEN ya. Kemudian daftar obat wajib apotek, jenis penyakit jika memang di situ ada seperti tren gitu ya, bahwa di bulan tertentu ini akan terjadi peningkatan atau kenaikan gitu ya, sehingga tentunya nanti ketika kita akan menyediakan obatnya ya harus disesuaikan. Oh, ini meningkat berarti kita akan menyediakan lebih banyak. Oh, ketika ini kasusnya turun ya berarti kita sediakan lebih sedikit gitu ya. Jadi tergantung dari jenis penyakit yang ada. Dan yang terakhir adalah standar terapi. Nah, standar terapi ini biasanya digunakan untuk menghitung kebutuhan antibiotik. Ya, antibiotik kan ada durasinya. Jadi setiap satu pasien itu butuhnya berapa tablet ya, untuk penggunaan berapa hari. Nah, ini kita bisa kalkulasikan, bisa hitung gitu ya jumlahnya nanti untuk kebutuhan yang akan datang. Berikutnya untuk perhitungan jumlah kebutuhan, baik itu sediaan farmasi, ya bisa obat gitu ya, obat tradisional, kemudian alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Ini biasanya menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah konsumsi, yang kedua metode epidemiologi. Ya, ada yang masih ingat apa yang disebut dengan metode konsumsi? Metode konsumsi adalah metode perhitungan jumlah kebutuhan obat berdasarkan konsumsi atau penggunaan obat pada bulan atau periode sebelumnya gitu ya. Bisa bulan, bisa tiap 3 bulan, bisa tiap tahun gitu ya, tergantung kita mau menghitungnya kebutuhan untuk periode berapa lama gitu. Ya, jadi dasarnya adalah penggunaan obat di periode sebelumnya. Kemudian untuk metode epidemiologi, apa yang menjadi dasar? Jadi berdasarkan data penyakit gitu ya, data penyakitnya apa yang banyak gitu ya terjadi, pada bulan apa dia terjadi peningkatan. Nah, itu tadi berdasarkan metode epidemiologi. Ya, sehingga 2 metode ini tentunya kita membutuhkan sumber data yang berbeda. Kalau konsumsi ya cukup kita tahu jumlah penggunaannya di periode sebelumnya, tanpa mempertimbangkan dia itu kasusnya untuk penyakit apa gitu ya, tidak. Ya, yang penting ya dia dipakai. Oh, yang kemarin pakainya 100 gitu. Berarti untuk kebutuhan periode ini nanti kita kalkulasikan gitu ya, 100 ditambah dengan beberapa komponen yang lain. Kalau yang epidemiologi kita harus melihat 100 itu yang digunakan untuk infeksi saluran pernafasan akut misalnya, itu ada berapa? Karena mungkin durasinya nanti akan berbeda ketika dia ada infeksi untuk penyakit kulit misalnya begitu. Ya, sehingga ini yang akan menjadi dasar ketika kita menggunakan metode epidemiologi. Nah,
berikutnya untuk menghitung jumlah kebutuhan gitu ya, kita perlu hitung dulu stok optimum. Ya, jadi stok optimum ini stok yang kita miliki dan harapannya, karena sebutannya optimum gitu ya, harapannya ini bisa mengcover, bisa melayani ya semua pasien yang diperkirakan nanti akan menjadi konsumen kita gitu ya, karena untuk stok optimum ini kan belum terjadi ya, baru akan kita hitung dulu kira-kira nanti kebutuhannya berapa. Nah, komponen yang ada di stok optimum itu yang pertama adalah stok kerja. Ya, stok kerja itu seperti tadi misalnya konsumsi bulan sebelumnya 100. Nah, berarti stok kerjanya adalah 100 gitu ya. Kemudian SWK, stok waktu kosong. Ya, mungkin saja gitu ya di bulan sebelumnya ini ada kekosongan, entah itu dari pabriknya, entah itu dari distributornya gitu ya, sehingga kita tidak bisa memberikan pelayanan kepada pasien gitu. Nah, itu yang disebut dengan stok waktu kosong. Kemudian berikutnya ada stok waktu tunggu. Nah, ini kita akan menghitung jumlah obat yang disediakan sampai barang itu datang. Jadi istilahnya seperti stok waktu tunggu dari PBF gitu ya. Karena untuk pengiriman obat ini ya ada beberapa yang mungkin saja pengirimannya itu lama ya. Nah, kalau pengirimannya lama kita tidak perhitungkan stok persediaannya, maka bisa jadi sebelum barangnya datang kita sudah kehabisan gitu ya, sudah nggak punya stok. Jadi perlu kita tambahkan untuk stok waktu tunggu. Kemudian yang terakhir komponen di stok optimum adalah stok penyangga atau buffer stock, atau kadang ada juga yang menyebutnya safety stock. Ya, kalau ini besarnya tergantung dari item obatnya biasanya. Kalau obatnya itu sering keluar gitu ya, maksudnya ya sering ada resep untuk obat itu, kemudian sering dibeli oleh konsumen, tetapi pernah juga dia itu langka gitu ya, biasanya buffer stocknya lebih banyak dibandingkan obat-obat yang jarang keluar. Ya, obat-obat yang jarang keluar ini buffer stocknya biasanya sedikit atau bahkan tidak ada gitu. Jadi opsional gitu ya, buffer stock itu opsional. Dalam satu fasilitas itu belum tentu buffer stocknya sama semua. Ya, misalnya di satu apotek itu ada obat yang buffer stocknya sampai 30% misalnya. Ya, untuk mengantisipasi itu tadi, misalnya telat datang barangnya yang sudah dipesan, kemudian tiba-tiba ada peningkatan permintaan gitu ya, sehingga buffer stocknya bisa lebih besar. Jadi kalau ditanya nilainya berapa persen, sebenarnya tergantung dari item obatnya. Ya, kalau memang dibutuhkan banyak ya banyak, kalau tidak pun tidak. Nah, dalam menghitung komponen stok waktu kosong, kemudian stok waktu tunggu, ini kita perlu ngitung dulu untuk konsumsi rata-rata harian atau bulanan tergantung dari lead time-nya, gitu ya. Jadi kalau misalnya lead time-nya satuannya hari, berarti kita harus hitung rata-rata penggunaan harian, gitu. Kalau lead time-nya ini bulan, berarti rata-rata penggunaan dalam 1 bulan dan seterusnya. Nah, ini contoh untuk menghitung stok optimum, gitu ya. Jadi di sini ceritanya dia akan menghitung kebutuhan 1 tahun, data penggunaannya sudah ada, data buffer stock juga sudah tertera, data waktu tunggu juga sudah ada. Ada yang bersedia untuk mengerjakan ke depan? Silakan. Ya, silakan, Mbak.
Ya, yang lain bisa sambil mengerjakan juga ya. Nah, silahkan sambil mencoba untuk menyelesaikan gitu ya. Jadi kira-kira nanti ini berapa yang akan dibutuhkan untuk tahun 2025. Gitu ya. Terima kasih. Ya, ini sudah dihitung ya komponennya tadi untuk stok kerja 360 kemudian meningkat 10% di semester berikutnya gitu. Sehingga totalnya ada 756, kemudian waktu tunggunya 2 hari berarti 12,6, buffer stoknya 20%-nya berarti 55,2 sehingga stok optimumnya adalah 824 ya. Nah, ini nanti masih ada beberapa contoh soal ya yang bisa dikerjakan melalui Spada gitu ya. Jadi nanti bisa sambil berdiskusi dengan teman-teman kira-kira kalau dari contoh ini gitu ya, ada yang masih belum jelas atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah cukup? Kalau cukup terima kasih ya. Nanti silahkan bisa dikerjakan gitu ya untuk contoh soal yang lainnya ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan hari ini di Spada. Gitu nggih. Terima kasih untuk atensinya ya. Semoga yang akan datang ini kita lanjutkan dengan perhitungan jumlah kebutuhan, stok minimal dan stok maksimal. Gitu nggih. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.